Halo sahabat Suksespedia, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, Suksespedia akan membahas tentang usaha budidaya anggrek yang menjanjikan dan menguntungkan. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Sampai sekarang, usaha budidaya anggrek masih sangat tinggi peminatnya dan harganya pun juga mahal. Mengingat pengelolaan bisnis ini lumayan sulit, apalagi menunggu tanaman berbunga lebih sering dan cepat mekar. Ini memang bikin stres. Ngomong soal usaha budidaya anggrek, pastinya akan ada banyak tantangan di setiap prosesnya. Dari pembibitan, lingkungan hidup, perawatan sampai pengiriman pun membuat pebisnis tanaman pemula harus muter otak supaya berhasil. Dan berikut ini prinsip dasar membuka usaha budidaya anggrek. 1. Memilih bibit yang pas. Pembibitan adalah yang paling penting dalam memulai suatu usaha. Syarat bibit untuk memulai usaha budidaya anggrek adalah yang berbatang kuat, daunnya subur, bunganya lebat dan tidak terkena hama pastinya. Sebab bibit yang terserang hama berpotensi karir. Pembibitan bunga anggrek dilakukan dengan cara penyamaian biji yang disterilkan ke dalam larutan kaporit 100 cc air plus 10 gram kaporit. Setelah dikocok bersama air kaporit, buang dan kocok lagi dengan air mineral. Untuk penyemaiannya bisa menggunakan botol yang sudah disterilkan lehernya dengan memanaskannya dengan lampu spiritus. Gunakan pipet yang sudah disterilkan dengan lampu spiritus. Kemudian celupkan lagi pipet ke dalam spiritus. Setelah itu, ratakan biji anggrek ke dalam botol yang sudah disediakan alas penyemaian. Cara lain untuk memperbanyak bibit bunga anggrek adalah dengan stek, pemisahan rumpun, atau pemotongan keiki atau mengambil anakan dari batang. 2. Perawatan bunga anggrek. Anggrek membutuhkan lingkungan dengan kadar kelembaban yang tinggi. Anda bisa menyemprot tanaman saat pagi hari, membasahi lantai dan menggunakan humidifier yang bisa membantu meningkatkan kadar kelembaban di udara. Ingat, jangan sampai kelebihan air karena akarnya bisa membusuk. Siram anggrek jika hari cerah dan di pagi hari saja. Cara menyiramnya pun harus dari atas dan dilakukan secara perlahan. Selain itu, jika sudah kondisi sering hujan, jangan lakukan penyiraman terlalu sering. Siram bunga anggrek saat suhu sedang panas. Untuk penataan cahaya, lihat apakah ada kuncup bunga. Saat kuncup mulai terbentuk, jangan merubah arah pot, karena biasanya anggrek sudah mendapatkan posisi pencahayaan yang pas. 3. Penggantian pot. Para pengusaha budidaya anggrek pemula kerap kebingungan bagaimana memindahkan anggrek yang sudah besar ke pot yang baru. Memang menakutkan, karena jika salah sedikit saja, anggrek akan mati. Padahal sudah susah payah merawat sampai besar. Dan perlu diingat, memindahkan media pot dilakukan hanya saat pot rusak, pH terlalu asam, pH kurang dari 5, ada lapisan putih di sekitar media, dan akar dan tanaman anggrek tumbuh di luar pot. Sebelum pemindahan dilakukan, pastikan merendam pot baru dengan fungisida untuk membunuh jamur. Jangan lupa sterilkan alat potong dengan Visan 20. Kemudian, rendamlah media tanam yang baru dengan vitamin B1 semalaman. Dalam pelepasan akar anggrek dari media lama, rendam semua akar dari pot sampai akarnya terserabut, lalu potong akar yang sudah busuk. Setelah itu, rendam tanaman anggrek Anda dengan vitamin B1 selama beberapa menit, lalu letakkan di media yang baru. Ingat, jangan diseram terlalu banyak dan tambahkan vitamin B1 lagi sampai nanti muncul serabut akar yang baru. 4. Pengobatan penyakit. Satu hal lagi yang tak boleh terlewatkan saat Anda ingin membuka usaha budidaya anggrek adalah penyakit.
penyakit dan awal penyebarannya. Anda harus memastikan dari mana asal penyakit di bunga anggrek berasal. Apakah ini dari bakteri, algae, nematoda, virus atau kekurangan zat hara. Dan beberapa jenis penyakit yang muncul bisa seperti ini. Black rot. Gejala black rot yaitu daun berwarna coklat dan pinggirannya kuning. Kemudian di pangkal daun berwarna hitam dan mengeluarkan cairan saat ditekan yang kemudian busuk dan putus. Jika Anda menemui penyakit ini, putus area yang terinfeksi dengan alat pemotong steril dan celupkan tanaman dengan fungisida, kemudian keringkan. Jaga juga agar sekeliling tanaman tidak terlalu basah. Crown rot. Crown rot menyebabkan hampir semua bagian anggrek, batang, kar, daun mengalami pembusukan. Dan parahnya lagi, infeksi crown rot ini berlangsung selama 1-2 hari. Jika Anda menemukan ini, pisahkan anggrek yang sakit dan potong bagian yang terinfeksi. Setelah itu redam dengan fungisida. Pastikan juga mensterilkan kebun agar penyakit tidak menular. Selain melakukan hal-hal tadi, ada baiknya Anda juga mengenali berbagai macam jenis pestisida untuk menyembuhkan dan merawat gejala penyebaran penyakit. Pestisida yang digunakan pada umumnya bakterisida, insektisida, fungisida, dan herbisida. Kesemuanya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sekian informasi tentang usaha budidaya anggrek yang menjanjikan dan menguntungkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. And see you in the next video.